Om Swastiastu Bapak Ibu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk menyempatkan hadir di cara berbagi ini. Tadi saya bukan menggurui, bukan, tapi kita sama-sama belajar. Kebetulan Niki yang dapat materi tentang budaya positif. Nah, kebetulan juga Niki Bapak Ibu kan supervisi sudah dekat. Kebetulan di supervisi juga kebetulan sama tentang budaya positif. Mungkin nanti bisa sehari-harinya bisa Bapak Ibu ambil nanti sebagai bahan ketika mengikuti supervisi nanti dari ibu kepala sekolah. Perlu yang perkenalan Malik? Terus apa? Perlu perkenalan Malik? Jadi mana Bu? Ya. Nanti Bu Claudia, semoga tidak berbeda, masih sama, Ahmadiyah juga masih sama. Jadi ini sekaligus yang membagikan materi sebagai calon guru penggerak, yang calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Denpasar. Mengawali dari kegiatan, coba yang tanya dengan Bapak Ibu, bagaimana perasaannya begini? Luar biasa. Habis nangkep lindung tadi bagaimana kira-kira? Ada yang masih tangannya licin-licin mungkin? Ya suaranya mulai bagus ya. Bu Dayu tadi terlihat sangat bersemangat untuk mengobrak lindungnya. Pak Yani sampai waduh ini malah guru yang tidak mengikuti aturan permainan gitu. Ya antusias gitu, bagus, antusiasnya tinggi. Kerjasama juga artinya semangat untuk memeriahkan kemerdekaan yang kedua ini. Nah, mengawali agenda kita cukup banyak, ada 8. Dari yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar restitusi? Dan yang keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi, dan yang keempat pengalaman implementasi. Nah, mengawali sekarang ada berapa ya di sini? 1, 2, 3, 4. Coba kita cari. Nah, berpasangan dulu nih. Coba boleh Pak Tut sarang Pak Yana. Aku sarang Bu Keti, Bu Rai dengan Bu Putri, Ibu Kepala dengan Ibu Dayu, Ibu Indra sarang Bu Sayu, Bu Kris sarang Pak Juna. Nih, silakan Bu. Di belakang di sana boleh. Di sana soal kursinya sama. Di sini jawab semua. Masuk. Kalau mau langsung di sini Bu jadi jangan menyampaikan langsung apa-apa. Nah, dari pasangan dulu ya. Sudah? Itu tadi sama Pak Wali ya pasangannya. Oke, tentukan sekarang siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Boleh salah satu. Siapa mau jadi A, siapa mau jadi B dari pasangannya. Boleh Sun yang menang jadi A. Jangan dulu dibaca. Nanti siapa mau jadi A, siapa mau jadi B. Coba. Oke, sama Oke. Oke. Oke, sekarang yang tugasnya. Nah, tugas A. Ini gamenya namanya coba buka ya. Tugas A, kepalkan tangan. Bayangkan dalam kepala tangan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini di dalam kepalanya ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tapi harus dipegang sekuat tenaga yang A. Nah, yang B, mencoba dengan segala cara. Ya, untuk membuka kepala tangan. Boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Nah, ini hati-hati bapak-bapak yang sama ibu ya, jangan digelitik nanti. Menggelitik, bahkan menawari uang. Nah, boleh.
agar bersedia membuka kepala dan tangan. Oke, kita berikan waktu selama 1 menit, silakan ya coba. Yang A yang mengepalkan, yang B coba. Oke, sudah, oke, sudah ya, oke, sudah. Oke, ada yang mau coba lagi? Siapa yang berhasil? Ada yang berhasil? Oke, oke, coba saya catat. Ya, yang berhasil dulu saya tanya ya. Alasan dari Pak Tu dulu kenapa mau membuka kepala tangan? Oke, jadi Pak Kun dikritik makanya lah tahannya karena terbuka. Kalau dari Pak Yana mungkin apa motivasinya Pak? Ternyata Pak Tut itu gila. Pak Tut ya, Pak Tut gimana ya? Ya, ya sama tadi itu tulang ini. Sampai mengeluarkan emas juga, jadi maksudnya tidak tahan akhirnya. Kalau yang tahan mungkin ada satu orang yang tahan, saya kata dulu. Yang tahan tadi yang nggak berhasil, yang nggak berhasil. Oke, dari Ibu coba alasannya gimana Ibu? Kenapa? Saya tidak bisa. Karena ini kan susah. Tapi cara kepala mempertahankan itu sih. Jangan. Kekurangan dulu gitu. Nah, jadi semua pertanyaan itu. Apakah Anda membuka kepala tangan? Apa? Tadi Pak Kun sudah menyampaikan geli katanya begitu. Ya, apakah Anda tetap menutup kepala tangan? Nah, tadi Ibu juga katanya karena ini kan berharga. Nah, dalam kegiatan ini yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang kira-kira kontrol? Si A. Oh, dari diri sendiri. Nah, jadi begitu ya. Atau mungkin saya merasa kalau Pak Danu saya yang kontrol atau tetap dari Pak Danu. Saya mau inspirasi. Saya mau inspirasi. Oke. Nah, itu ya. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Sama juga seperti kita. Sebenarnya kontrol itu semuanya ada di diri kita masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi walaupun orang lain sebenarnya bisa sekuat tenaga seperti Pak Yana tadi berhasil memang, tetapi perlu usaha yang kuat yang keras sampai mengorek emas kan gitu. Nah, emasnya dikorek-korek dikit digigit 4 kerennya kan. Itu. Nah, ini ada kaitannya dengan teori kontrol dengan teori stimulus respon. Kalau kita lihat di keadaan kita sehari-hari di sekolah, kebanyakan kita yang mengontrol murid apa murid mengontrol dirinya sendiri. Kita Guru yang mengontrol. Nah, kalau pada sebelumnya kegiatan kita belajar sebelumnya di sekolah, yang kiri yang banyak terjadi stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap bahwa realitas kita itu sama, kebutuhan setiap orang itu sama. Padahal ternyata kebutuhan kita masing-masing orang itu berbeda. Nah, begitu juga dengan alasan tadi, ada yang berhasil, ada yang enggak, beda-beda setiap orang. Semua orang melihat hal sama. Ya, kita menganggap kita ngajar di kelas ini materinya bisa diserap oleh semua murid, tetapi pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Nah, ini silakan dicermati dulu Bapak Ibu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga ini yang ketiga. Jadi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang memaksakan anak itu untuk mengikuti apa yang kita bayangkan. Pernah nggak mungkin Bapak Ibu merencanakan pembelajaran buat praktek? Gampang ini. Tapi ketika dipraktekkan kok muridnya susah ya? Gimananya dia nggak ngerti. Nah, pernah nggak seperti itu? Nah, pernah. Nah, tadi juga ya. Jadi ini sebenarnya unik. Kita menganggap sama seperti kita, padahal kenyataannya setiap orang punya pandangan yang berbeda, dunianya mereka berbeda, cara memandang dunianya berbeda. Nah, inilah teori kontrol sekarang boleh bergeser kita. Nah, jadi kita menganggap atau kita menyadari bahwa setiap orang memiliki kontrol masing-masing. Ya, mungkin termasuk Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita kan tidak bisa mengontrol, tapi apa yang bisa kita lakukan kepada murid? Nah, kan itu jadi pertanyaan. Nah, selanjutnya Niki, apa itu disiplin kira-kira Bapak? Coba mungkin ada yang berpendapat apa itu disiplin? Ketaatan. Kita boleh disiplin. Murid kita ini tak mau disiplin. Nah, kan kadang gitu. Apa kira-kira disiplin? Taat pada aturan, mengikuti aturan, patuh. Ada lagi? Nah, rata-rata kita akan menjawab disiplin itu berarti kita patuh terhadap aturan, patuh terhadap guru, misalkan itu patuh terhadap orang tua. Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan gimana bacanya Ibu bahasa Inggris? Ya, atau murid atau pengikut. Ya. Nah, arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi antara disiplin dan disiplin diri itu sebenarnya sama. Nah, ini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Coba kalau Bapak Ibu mungkin bayangkan kalau taat aturan muridnya ketika kita ada dan kita tidak ada, apakah tetap mengikuti aturan? Yang terjadi kan itu. Karena kembali seperti tadi, disiplin menurut kita adalah patuh terhadap aturan. Padahal dari penjelasan ini merupakan penjelasan dari ahli yang lupa saya lupa namanya. Jadi beliau mengatakan kalau disiplin itu merupakan kontrol dari diri masing-masing. Nah, kita dululah berusaha untuk menumbuhkan motivasinya bagaimana supaya anak itu memiliki kontrol terhadap dirinya. Nah, seperti itu. Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, jadi kontrolnya tetap ada di diri sendiri seperti tadi. Nah, ini ada kata-kata baru juga. Tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di mana sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, yang namanya universal bisa diakui di mana saja. Contoh, jujur antara di Indonesia, jujur dengan di luar negeri sama. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Kalau misalkan ada kebudayaan di Tenganan yang cowok-cowok bertindik, apakah itu sama dengan di Denpasar? Nah, berbeda. Karena berbeda berarti bukan nilai kebajikan yang universal. Itu contohnya. Nah, ini seperti tadi ada motivasi dari dalam dirinya untuk mengontrol perilakunya. Nah, motivasi itu ada dua jenis. Ada yang dari luar dirinya, ada yang dari dalam diri. Ini. Nah, ada tiga jenis motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu bertindak sesuatu atau menunjukkan perilaku sebenarnya alasannya tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia takut sama hukuman, makanya dia mau taat. Nah, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan dalam dirinya. Diam sendiri, kira diri.
yang saya banget mungkin ada. Nah itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan yang apa apapun yang mana. Nah itu kadang, oh guru kalau saya mau karena apa saya dapatnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya akan jadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Misalkan ada yang bisa saya contoh. Yang ketiga, mau jadi polisi, contohnya, jadinya kita harus disiplin dalam berolahraga, fisik secara fisik gitu. bagus sebenarnya. Atau berguna dengan kebanyakan. Jadi misalkan menurut saya ada anak yang berkeinginan jadi polisi. Nah, disiplin dirinya saya harus olahraga. Nah, karena saya nanti akan jadi seorang polisi. Nah, mungkin saya udah jadi polisi baru olahraga berkeinginan besar dan lain sebagainya. Nah, susah. Nah, itu bagus. Kira-kira dari ketiga ini, menurut Bapak Ibu yang mana motivasi eksternal, yang mana internal? Coba boleh katakan. Yang satu, yang kedua, apa yang ketiga? Yang satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Coba dari yang pertama, eksternal apa internal? Eksternal. Oke, yang kedua? Yang kedua internal. Yang ketiga? Eksternal. Dari dua, mana? Yang ketiga Yang ketiga in. Oke, coba dicermati dulu. Yang mana kira-kira kalau eksternal itu dorongan dari luar dirinya. Nah, oke. Nah, berarti yang satu apa? Eksternal. Yang kedua? X juga. Yang ketiga? Duanya ada S, ada yang in. Ternyata juga saya tampilkan di sini. Nah, jadi ini Bapak Ibu, motivasi internalnya itu yang ketiga. Ya. Nah, coba ini, siapa yang ngasih hadiah? Orang lain itu berarti dia dorongannya kalau saya punya dapat hadiah, baru saya mau. Nah, ini dorongannya dari luar. Bukan dari dalam dirinya dia. Kira-kira kalau dari luar, kalau misalkan nanti dia nggak dapat hadiah, mau nggak dia melakukan? Tidak mau melakukan. Nah, misal yang pertama juga, kalau ada hukuman, kira-kira mau taat nggak? Nggak mau. Ada konsekuensi misalkan nggak mau dia. Tapi yang ketiga, walaupun ada, walaupun tidak, karena dia keinginannya motivasi dalam dirinya ingin jadi polisi misalkan seperti Pak ya, jadi dia akan tetap olahraga gitu. Nah, jadi ini yang ketiga merupakan motivasi internalnya. Gitu. Nah, inilah yang akan kita wujudkan. Kita usahakan motivasinya itu dari internal lebih dalam dirinya, bukan dari luar. Sebesar mungkin kita kurangi boleh, tapi dikurangi. Nah, ini. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga itu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, seperti tadi kalau dikasih hadiah sudah pas dapat hadiah mereka semangat. Ketika tidak dapat hadiah hilang semangatnya. Tapi ketika dari dalam diri, tentu akan terus mau melakukan. Tidak berpengaruh yang mana dia tidak dapat hadiah gitu, tetap akan melakukannya. Nah, mereka akan datang berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, kira-kira dari nilai-nilai yang Bapak Ibu ketahui ada nilai apa saja? Ada nilai apa saja? Nilai-nilainya. Tadi ada satu kejujuran, apalagi kedua. Ya. Ada nilai apa lagi? Selain kejujuran, nilai apa biasanya lagi yang kita tanamkan ke anak? Keadilan, oke, bisa. Apa lagi? Oke, bisa. Nah, Pancasila, ini problem belajar Pancasila. Nah, itu bisa masuk ke 5 ke 6 ya.
6 nilai profil belajar Pancasila. Yang pertama masih ingat? Beriman dan bertakwa. Sambil nyanyi kadang ibu-ibunya beriman. Nah, itu salah satu. Tetapi di luar itu semua banyak masih ada nilai yang bisa kita pakai. Bertanggung jawab, ya, kedisiplinan, kesehatan itu bisa masuk ke nilai-nilai kebaikan. Nanti ada kaitannya nanti dengan kita membuat keyakinan kelas. Nah, segala tindakan yang dilakukan manusia, seperti tadi misalkan melanggar konsekuensi, kita sudah punya aturan tapi dilanggar oleh murid. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa saja? Makan, oke. Pendidikan, oke. Perlindungan, kebahagiaan, katanya. Hiburan. Nah, kalau hiburan itu biar apa rasanya? Oh, biar senang lah gitu. Kita nyari hiburan biar senang. Nah, Niki, coba kita cermati dulu. Ada sebuah kasus. Coba. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan katanya? Mendekati Doni dulu. Mendekati Doni. Melakukan pendekatan pada Doni, nanya kenapa Doni merebut makanan temannya, tanya dulu dia, kasih dia menjelaskan dulu di Doni, baru kita bisa menarik benang merahnya. Kira-kira lagi satu menit. Kira-kira apa alasan Doni menurut Budayu dari gambaran cerita itu apa? Ada dua alasan di sini ya. Yang pertama, mungkin si Doni atau orang tuanya kurang mampu sehingga si Doni tidak dibekali, tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Terus yang kedua, bisa saja si Doni ini lebih tertarik dengan bekal temannya daripada bekal yang dia bawa. Kan ada kayak keto gitu. Nah, ini dia kok tertarik sama makanan temannya. Ada kedua kemungkinan seperti itu. Terima kasih udah yang jawabannya super sekali. Ada lagi yang mungkin punya alasan kira-kira Doni itu kira-kira kenapa? Selain dua yang sudah disampaikan tadi. Karena kita nyari perhatian. Nyari perhatian, oke, dari teman-temannya. Nah, juga bisa cari perhatian. Oke, ada lagi? Kurang kasih ibu. Oke, tidak dapat. Saya. Ada mungkin lagi ini mulai ada lagi apa kira-kira alasannya boleh atau apa saja? Jadi masalah ibunya tidak enak. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan Niki Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa, yang ketiga ada kebebasan, yang keempat ada penguasaan, yang kelima ada kesenangan. Misalkan saya mau lapar bu, nggak ada makanan, nggak ada bekal, kira-kira yang mana maksudnya? Bertahan hidup dia di sini dia, di kebutuhan fisiologisnya, di kebutuhan bertahan hidup dia nggak dapat. Saya lapar bu, nggak dapat bekal, orang tua nggak mampu. Jadi saya daripada saya sakit perut besok saya ambil makanan teman sedikit. Nah yang kedua, nah, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima.
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalkan saya melakukan itu biar teman-teman mau merespon, mau senyum, mau menunjukkan wajahnya yang misalkan kesel gitu. Nah, Niki dia pengen ada rasa diterima di sana, pengen dia menggait temannya. Contoh murid Pak misalkan, srek. Ya kan? Contohnya tadi sekolah kita cepat srek, temannya nah kan? Namanya kumpul kan jadi. Betul. Nah, kira-kira kalau seperti itu masuk ke sini ya. Dia perlu pasti saya ada rasa diterima. Mungkin selama ini dia merasa kok temannya tak ada ngobrol sama dia. Jadi gimana? Dengan ini teman-teman saya itu mau berkumpul di sekitar saya. Jadinya nah inilah kadang mungkin ya ini yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Nah, yang selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, pengen misalkan saya nyicipin aja biar tahu makanan saya yang lebih enak. Nah, kan gitu, ini makanan saya yang lebih enak daripada dia. Nah, jadi dia merasa harus lebih terus di atas daripada temannya. Nah, ini bisa atau badan saya lebih besar maka saya lebih banyak, hanya saya ambil makanan teman gitu misalkan. Ini penguasaan dia. Nah, yang keempat kebebasan, kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini juga bisa kalau ini misalkan orang makanannya sama, kan dia teman saya bebas makan makanan teman saya gitu misalkan. Nah, berarti dia pengen adanya kebebasan. Nah, yang terakhir kesenangan. Nah, saya senang melakukannya usil sama teman itu, saya senang misalkan. Ada biar teman-teman misalkan merasa tidak nyaman dan sebagainya, saya senang melihat teman-teman saya tidak nyaman. Nah, ini kesenangan. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu di kelas ada tak dari kelima ini yang pernah dialami? Bukan, hampir semua mungkinnya. Nah, cuma kadang kita, nah Niki seperti Niki sebenarnya bisa masuk ke 5 kebutuhan yang tadi. Nah, inilah sebenarnya perlu kita terima dulu di murid ya. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku yang diterima oleh murid kita untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, coba Niki. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa itu? Boleh ditulis jawabannya, ditempel di bapaknya. Oke, boleh disini ditempel. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa? Coba diingat dulu kebutuhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba dari yang nomor 1 dulu. Nah, kira-kira aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa? Ditulis di tempel di depan. Oke. Nah. Maksudnya gimana? Untuk anak tadi itu warnanya? Ya. Boleh ya? Dari yang sekali oke. Jadi dibutuh. Si daun please. Si daun. Oke, nah ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ya, senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil?
ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, buruan apa yang diberi. Nah, misalkan jawabannya, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa? Sudah boleh ditempel ke depan. Langsung tempelnya begini. Ya, satu aja dulu. Ya betul boleh bukan? Ya betul boleh bukan? Bang boleh tambah atau kencang? Langsung yang kedua. Tambah tadi boleh saya. Apa ya? Pengakuan. Apa yang masalahnya? Oke. Yang kedua, yang bisa jalan-jalan mobil sama teman-temanku. Coba balik. Biar bisa jalan-jalan sama temanku gitu ya berdua. Yang ketiga, yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu yang ketiga. Ya di sini. Oke, yang terakhir yang keempat. Yang mobil itu seru. Ada
Oke, sudah. Nah, kira-kira aku merasa bangga dan keren. Nah, masuk kemana kira-kira? Ini apa tak saya? Saya lihat di sini pengakuan kesenangan, penguasaan, kesenangan. Banyak beda-beda. Yang kedua juga kesenangan, kebebasan, kesenangan. Penguasaan dan kesenangan dua. Yang ketiga kesenangan, kebebasan. Nah, kebanyakan itu coba kita lihat jawabannya. Dreng. Aku merasa bangga dan keren. Nah, dia merasa dirinya punya kuasa. Oke, yang kedua. Nah, ini kata kuncinya sama teman-temanku. Nah, dengan teman-temanku itu menandakan dia ingin diterima, kan itu sama teman-temannya. Makanya dia selalu kasih saya merasa diterima. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Kemanapun dia pengen jalan-jalan sana. Menyetir mobil itu seru gitu. Seru sekali. Ada rasa senang di sana dia. Nah, ini kira-kira ini. Nah, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, dari semuanya yang mana yang tak ada di sini? Yang itu. Ya, bertanya juga. Ya, terima kasih sudah memberikan. Kira-kira kalau jawabannya, saya biar bisa nyupir pickup mau ke pasar jualan. Nah, itu kira-kira apa? Nah, itu ya. Dia nyari uang gitu. Nanti saya lepas dulu ya. Apa jawaban sudah dipaku? Nah, ini seperti itu. Jadi semua jawabannya ternyata ada alasan di baliknya. Nah, alasannya itu kebutuhan dasarnya. Nah, jadi sekarang tadi kita sudah mengetahui kebutuhan murid, kebutuhan kita sebagai manusia pun sama sebenarnya ya. Ada kan gitu, misalnya kayak gitu, apa makin orang kebutuhan. Nah, kadang gitu alasannya bertahan hidup juga. Kadang ngapain kamu nyari di sana, soalnya bisa jadi manajer bila ke sana gitu misalnya. Nah, pengen penguasaan ya. Nah, sekarang kalau kita di sekolah, kita juga perlu. Nah, kalau ini posisi kontrol kita ada di mana? Nah, mungkin. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman, pemantau, atau manajer? Ya, dari posisi kita di kelas. Lebih dari satu. Sebagai teman. Coba saya satu-satunya sebagai penghukum ada? Mungkin sering menghukum temannya? 2. Gak apa-apa. Pembuat merasa bersalah. Baik. Teman. Boleh. 1, 2, 3, 4, 6, 13 ya. 13 aja. Ini kan jadi seruan terus. Pemantau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Manajer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana sudah lagu-lagu? Oke, 8. Nah, kira-kira apa sih maksudnya dari posisi ini? Kira-kira bagaimana kita menjalankan ini posisi kontrol kita di kelas? Nah, misalkan sebagai penghukum yang bagaimana? Kalau di bayangan ibu, bapak ibu sebagai penghukum itu dan bagaimana? Kalau dia berbuat salah, Jadi semua kita kenakan. Semua merasa bersalah juga iya. Oke, dari Pak Adi membuat rasa bersalah juga iya. Apa lagi kita menjadi teman? Ya juga. Nah, ini bisa lebih dari satu memang. Ya, nah ini penjelasannya ini. Nah, ini penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kadang yang tanpa disadari juga walaupun fisiknya enggak, tetapi secara verbalnya iya. Nah, ciri-ciri orang yang menghukum itu nadanya tinggi. Kamu nih, gimana jadi murid? Nah, itu contoh. Kemarin bilang sepatunya basah, sekarang bilang sepatunya dikencing anjing. Kemana sepatumu? Sekarang nggak usah pakai sepatu di sekolah sekalian. Nah, itu misalnya. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, bukan merasa bersalah beda kembaliannya pakai nada yang halus. Nah itu bedanya. Kok terus kamu gitu kan kasihan sama guru, kasihan sama guru. Ya, coba yang kadang kayak gitu. Oke, mungkin nah nanti yang mau belajar ini pun juga sama. Ada pas sudah belajarnya itu, ya saya ini ya, ya saya pernah ini ya. Nah, nanti membuat merasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Aduh, ya loh. Tadi udah berbuat ini pasti pak gurunya sedih lah. Atau misalkan, bapakku gimana di rumahnya? Soalnya di sekolah nakal, kalau dihukum. Nah, bapak merasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman. Nah, ini tidak menyakiti murid. Misalkan contohnya, suruh itu benar belajar. Nah, misalkan itu, demi bapak kita belajar sekarang gitu misalkan. Nah, kayak gitu kadang kita ucapkan. Nah, ini sebenarnya kalau posisi teman, posisinya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau positifnya, nah kita namanya menjalin hubungan komunikasi yang baik kan, yang membangun, bagus jadi positif. Tetapi bisa jadi negatif. Nah, pernah nggak ada anak-anaknya itu lupa dengan bahwa kita itu gurunya? Ya, kadang nyapa, woi. Nah, kemarin saya sendiri merasakan ketika ketemu muridnya, woi, gurunya orangnya gitu, kok mau dia gitu. Nah, ini kadang jadi negatif. Nah, saking dekatnya. Yang keempat jadi pemantau. Nah, kita merasa di pemantau ini kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalkan ada murid tidak melakukan aturan kita di kelas, kesepakatan kita di kelas, kira-kira apa konsekuensinya? Kalau kamu melakukan itu, kita kesepakatannya gimana? Nah, jadi ada pemantau juga. Misalkan dia lambat piket, siang datang piket ya. Nah, kamu tak piket hari ini. Kira-kira apa konsekuensinya kemarin yang sudah kita sepakati? Nah, mungkin ada pernah itu berikutnya. Kalau tidak bawa PR, nah kamu nak bawa PR, nanti ingat konsekuensi yang sudah kita sepakati kemarin. Misalkan buat PR-nya di sekolah jam istirahat, pas jam istirahat gitu misalkan, itu konsekuensi. Jadi pemantau itu seperti itu, dia bertanggung jawab atas perilaku orang-orangnya. Yang terakhir, ini sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika dia berbuat salah, nah kita aja dunia kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Nah, apa keyakinan kelas kita? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, ini sudah menjadi ke manajer. Ya, nah kadang, nah sebagai guru
melakukannya. Satu pernah, yang dua pernah, kan itu dari dulu mungkin ya. Nah, yang diarahkan sebenarnya sebaiknya kita menjadi guru itu di posisi manajer. Karena ketika sudah ada di posisi manajer, yang teman dan pemantau ini pasti sering juga dilakukan. Nih, kadang kita tahu posisinya kita, kapan kita harus jadi temannya murid, kapan kita harus jadi pemantaunya. Nah, bukan berarti murid itu tak boleh dihukum, dalam artian tak boleh dapat konsekuensi, bukan. Kita punya aturan, tetap kita lakukan aturannya. Tetapi, nah ini lebih ke mencari solusinya. Kira-kira biar kemudian itu lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, ininya kira-kira kelihatan. Nah, yang penghukum pembuat merasa bersalah itu menunjukkan identitas yang gagal. Sedangkan identitas yang sukses itu, nah ini mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Ya, nah motivasi intrinsik seperti yang tadi di awal, maka kita yang memegang kontrolnya ditumbuhkan ketika guru itu mengambil posisi sebagai manajer. Kita mampu mengelola muridnya. Nah hasilnya nanti bisa lihat dari bawah, menguatkan watak karakter. Jadi kapanpun dia kita ada, mereka tetap mau. Nah kalau sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi. Pas ada guru ini kan ya. Kalau sebagai teman, ketergantungan kita tak ada ini murid dia macam itu. Walinya ada dia bikin ada gitu. Aduh walinya kemana pikir aduh. Nah kalau yang pembuat merasa bersalah, nah anaknya jadi menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong bahkan. Nah saya gitu dari pada dia yang melakukan itu. Nah apalagi yang terakhir penghukum, jadinya memberontak mereka, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah contohnya, kamu ada gini ya, kenapa orang segini dari ini? Nah pernah mungkin sering mendengar itu. Nah kadang walaupun kita tidak melakukan penghukum, mungkin di rumah atau di tempat lain yang mengalami, nah, hasilnya sama. Nah oleh karena itu ini bukan hanya untuk kita jadi guru di sekolah, dari di rumah pun nanti bisa kita terapkan. Nah cara-caranya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke manajer. Nah kalau pemantau menghitung mengukur apa yang dilakukan, apa konsekuensinya. Nah nanti membuatkan alasan-alasan untuk murid atau ceramah. Nah kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang yang mana yang ingin dilakukan? Mana siapa? Manajer. Nah usahakan kita mulai bergeser dari yang kiri sekarang makin ke kanan. Kalau misalkan di pembuat merasa bersalah, geser dikit jadi teman dulu coba. Nah, coba juga jadi pemantau. Nah ini coba yang terakhir jadi manajer. Kita berusaha memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Nah ini salah satu yang bisa kita lakukan, membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Kayaknya kemarin kalau kesepakatan kelas banyak ya. Nah, ini sekarang bergeser ke keyakinan kelas. Sama, serupa tapi tak sama. Nah, gitu. Serupanya apa? Serupanya apa? Sama-sama ada peraturannya yang harus ditaati murid. Tapi tidak samanya bagaimana? Nah ini kita usahakan supaya kembali lagi dari ada motivasi dari dalam dirinya. Nah, oke. Mungkin Bapak Ibu kemarin buat keyakinan kelas siapa yang mengajukan peraturan? Bapak Ibu apa anak-anaknya? Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke. Anak-anak mau buat peraturan apa sih kesepakatan kita di kelas itu ya? Apa nyari di kantor brand langsung kasih ini peraturan kelas kita gitu? Oke. Bu Sri ya, Bu Sri anak-anak mengusulkan satu-satu. Nanti dia tempel di papan, terus habis itu cari yang mana mirip, jadi ambil satu. Jadi peraturan kelas. Iya. Kalau udah sih sama ya nanti dipilah beberapa 5 dari sesat. Berarti ada di batas 5 besarnya. Oh, Oh ya, tergantung berbeda katakan. Kalau kelas lain bagaimana dari Bu Irma? Sama prosesnya. Nah ini sebenarnya bisa dilanjutkan lagi sedikit. Jadi yang pertama kan ini sudah dilakukan, sudah. Nah yang kedua, nah ini dari yang kalimat negatif menjadi positif.
coba satu Bapak Ibu satu buat peraturan misalkan di kelas ini mau gimana peraturannya? Jadi Kan biasanya Tidak jangan boleh. jangan atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bisa ada lagi. lagi Bu. Tidak boleh diikuti kelas, bisa diganti tertib saat belajar. Oke, tips saat belajar ada lagi mungkin? Ya, Bu Zayu gimana katanya? Kalau jangan buang sampah di kelas. jangan buang sampah. Nah, ketika diubah menjadi kalimat yang positif ya. Nah, usahakan jangan berkata-kata yang negatif, ubah ke positif. Nah, ini juga salah satu yang kita perlu kita ubah mindset kita. Saya juga menyadari kok ya dari kemarin-kemarin kok saya kebanyakan mikirnya ke negatif terus ya. Murid saya ribut, murid saya gini. Saya tak pernah berpikir, ternyata murid saya itu kinestetik. Apa yang saya lakukan? Kenapa tak saya berpikir ke kinestetiknya? Kenapa saya berpikir ke ributnya? Gitu. Nah, ini kita juga berusaha di kalimat pun sama. Coba kita pandangannya dari hal yang positif. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, ganti buanglah sampah pada tempatnya. Atau pernah lihat jagalah, walaupun kadang gajah lah kebersihan, jagalah kebersihan. Nah, gitu. Nah, ini yang ketiga. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjutkan menyarikan, bukan mencarinya, tapi membuat sari-sarinya dari peraturan-peraturan yang sudah ada, yang sudah kita buat tadi itu jadi kalimat positif, menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Contoh, misalkan berteman dengan siapa saja. Nah, kira-kira apa yang bisa nilai-nilai atau keyakinan kelas yang bisa dibuat dari itu? Menghormati. Saling menghormati bisa, toleransi, saling bertoleransi. Itu nanti kata-katanya. Jadi ada nilai kebajikannya. Makanya nanti dari semua misalkan kan bisa sampai 10, 20 gitu peraturan, ubah jadi kalimat positif, mencium lagi dikit, oh ini bisa sama, ini bisa sama. Mencium lagi, nah di keyakinan kelas ini paling banyak 3 sampai 7. Ini biasanya idealnya. Kenapa kan lebih dari ini sudah lupa? Barusan kebutuhan aja ada 5 kita lupa. Saya ditanya lagi apa kebutuhannya 5? Oke, masih kebutuhan. Petani hidup dan sebagainya. Ini 3 sampai 7 efektifnya. Ya, gunakan kata-kata yang sesuai dengan kebajikan. Saling menghargai itu misalkan. Kami saling menghargai itu misalkan. Nah, nanti ini bisa banyak masuk. Contoh, tidak makan di kelas karena kan ibu-ibu yang makan yang pikir kasihan kan gitu. Nah, bisa menghargai teman masuk. Berteman dengan siapa saja ini sering menghargai. Tidak mengizin nama bapak itu juga sering. Ya, nah ini bisa masuk ke sini. Gitu ya. Nah, ini bisa sering menghargai. Nah, tidak bisa tidak membeli masuk ke sini. Ada nilai kebajikan. Makanya lebih sedikit lagi nanti jadinya. Nah, jadilah nilai-nilai keyakinan. Nah, yang keempat bisa Bapak Ibu lakukan. Oke, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk apa sih contoh perilakunya? Apa yang kita terapkan sehari-hari? Nah, ini yang kelima, perannya. Kamu perannya sebagai apa sih? Ketika melakukan ini, kamu harus gimana? Ketika misalkan teman kamu melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan, kamu harus apa? Nanti perlu juga kita coba demonstrasikan di kelas. Nah, yang keenam ini meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Siapa tahu di dalam perjalanannya kita belajar di kelas ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau sesuatu yang perlu diganti, disamakan, dan nanti bisa ditinjau. Kira-kira. Jadi Bapak Ibu sudah punya modal 1 dan 2. Ini sudah gitu. Nah, tinggal ini. Ya, tinggal dilanjutkan membuat jadi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keyakinannya boleh nanti saya bagikan satu modul saya. Di sana ada banyak sekali nilai-nilai keyakinan. Nanti bisa Bapak Ibu ambil contoh satu-satu nilainya yang mana saja. Nah, ini ada kaitannya juga nanti ke segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Pernah
Dan pernah dengar restitusinya? Kalau segitiganya mungkin ya ada restitusinya. Nah, restitusi itu proses. Ya, ada lagi. Nah, jadi ini restitusi itu adalah proses dialog Bapak Ibu yang dijalankan dulu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita tadi kan bicaranya menghukum kan gitu, nah sekarang balik dialog gitu pokoknya. Dia berkomunikasi. Nanti pada saat jadi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik gitu. Jadi sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di segitiga restitusi ini. Nah, bukan hanya di kelas saja, guru mapel pun bisa. Misalkan guru agama ya buat keyakinan kelas itu di pelajaran agama apa yang cocoknya diperjuangkan. Kalau disamakan dengan kelas kan nanti kadang ada hal yang berbeda, peraturan-peraturannya bisa buat keyakinan kelas dulu. Nah, apa langkah-langkahnya? Nanti ada 3. Kira-kira yang mana duluan? 2, 2, 3, 1, 2, 3. Kira-kira yang mana duluan? Menurut Bapak Ibu? Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, ini restitusi ini intinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi murid untuk kita melakukan mencari solusi bersama-sama. Kira-kira yang mana yang duluan dilakukan? Yang pertama yang mana? Menstabilkan identitas, apa menanyakan keyakinan dulu? Menanyakan keyakinan, kemudian yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga? Menstabilkan identitas. Ada yang berapa lain? Jangan nanti kita terus marah-marah aja kerjanya Pak Guru ini Bu Guru. Nah ini bisa dari salah satu. Kemarin yang sudah coba dan hasilnya ternyata luar biasa. Yang baru juga yang saya belajar juga saya kasih belajar. Tapi ketika saya mencoba melakukan ini respon murid itu positif. Nanti yang lain akan belajar. Nah yang pertama dilakukan itu ini dulu Bapak. Stabilkan dulu identitasnya dia. Dari yang awalnya, dalam artian misalkan dari awal muridnya yang nangis, dari awal muridnya yang marah-marah, kesel, jengkel, kita stabilkan dulu. Jangan langsung kamu harusnya gini, nah jangan. Saya aja pakai kata jangan ini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan pertanyaannya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan? Jadi dia misalkan yang nangis takut melakukan sesuatu salah, nah ini bisa menenangkan dia dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kita bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau bisa juga kata-katanya, Pak Guru tidak mencari siapa yang salah. Kadang itu yang perlu kita ucapkan. Ketika itu diucapkan, murid itu hilang takutnya. Kadang kan aku dihukum deh. Murid baru dipanggil ya guru, Pak Ujian aja. Kan kadang gitu muridnya. Udah ngejar duluan, belum sampai baru gitu udah juga. Nah, stabilkan dulu. Pak Guru nak nyari siapa yang salah. Kita cari sama-sama cari jalan keluar bersama-sama. Nah, ini dulu, stabilkan dulu identitasnya. Atau boleh ikuti dulu. Marah sekali, marah rasanya temannya gitu. Ya Pak, begini, nah ikuti aja dulu. Stabilkan dulu identitasnya, marah. Nah, misalkan, ya pasti sedih sekali rasanya. Nah, ya gimana temannya tadi? Yang kedua, baru validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan marah, ya kamu pasti punya alasan kenapa kamu marah seperti itu. Apa? Nah, misalkan ini. Bisa dilanjutkan, dia mengucapkan alasannya, nanti Bapak Ibu bilang, oh iya, kalau Pak Guru pun misalkan diperlakukan seperti itu, Pak Guru akan marah juga. Tetapi syukurnya kamu tidak melakukan lebih dari yang kamu lakukan tadi. Nah, jadi tidak melakukan lebih berarti tidak melakukan yang lebih parah gitu. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, ada selain kamu marah tadi ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Nah, kan ada
kayak gitu. Dia perlu ditanya. Intinya dialog nih segitiga restitusi dalam menghadapi masalah. Nah yang terakhir, nah ini ada kaitannya dengan materi yang barusan, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa ditanya di kelas. Kira-kira dari tindakan yang kamu lakukan tadi, keyakinan mana yang tidak kamu lakukan? Nah, bisa ditanya seperti itu. Misalkan saya tidak melakukan saling menghargai, Pak. Ya. Mungkin lagi merenung Pak ya, mengingat murid saya ini kemarin. Nah, kira-kira, kan itu kita kira-kira yang mana keyakinan kelasnya belum kamu lakukan? Saya belum menghargai Pak. Nah untuk kamu bisa menerapkan keyakinan kelas itu apa yang kamu harus lakukan? Nah, baru ada solusi. Kalian tanya ke murid ya kan? Kamu tuh harus gini ya. Nah, jangan langsung tanya dulu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk kembali kepada keyakinan yang sudah kita buat. Nah, adalah alasannya. Kalau alasannya misalkan masih perlu atau kurang pas, bisa kita tambah penamanya. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Gitu. Lanjut, intinya ini dialog, ini perlu latihan. Intinya ini jangan langsung dipatahkan. Karena itu baru datang, kenapa gitu tanya gitu. Jangan langsung, namun saja kerjaan, belum apa-apa udah mau kelihatan air matanya muncul. Nah itu. Nah ini sedikit pengalaman implementasi. Nah, masih belajar gitu ya. Baru pertama kali juga yang mencoba. Nah ini untuk keyakinan kelas di kelas 5B ada 7. Padahal ini pun bisa sebenarnya saling menghargai, bisa masuk ke toleransi yang masih juga disederhanakan lagi. Nah makanya seperti yang dikatakan di proses tadi, meninjau kembali gitu. Nah percaya diri. Nah ini percaya diri muncul gara-gara ada anak yang membuat aturan Pak Guru di kelas nggak boleh pakai masker. Alasannya kenapa dia pakai masker? Malu sama wajahnya. Berarti ada rasa kurang percaya diri. Makanya ada dari kelas disitu percaya diri. Kemudian disuruh siapa yang mau katakan anak-anak, nggak ada yang mau. Nah ini percaya diri. Gotong royong kerjasama. Karena sering dapat laporan kelas 5B lama sekali turun pikirnya, ada yang mau pikir di bawah. Masih ada nilai gotong royong. Komitmen ya ngumpul tugas, kadang ada yang ingat, ada yang tidak. Nanti akhirnya ada nilai keyakinan kelas itu komitmen. Nah ini semua hasil dari kalau tidak salah 32 aturan yang mereka usulkan. Diciumkan semakin sedikit hingga jadi 7 bagaimana di kelas. Sebenarnya videonya ada, cuma kemarin saya lihat berapa giga itu di HP, tak bisa saya transfer ke laptop. Niki, ada kata ajaib. Nah Niki juga termasuk salah satu menanamkan disiplin positif ya, seperti yang tadi. Nah, ucapkan kata permisi, tolong, maaf, terima kasih. Ada Niki kata 4 sederhana tapi atau sekali keluar dari mulut kita. Saya sendiri kadang itu bilang tolongnya lupa, tapi langsung gini aja benar gitu. Nah tolongnya besar orang. Permisi. Nah ini anak-anak sekarang kalau dari pengalaman saya, ada kita lagi ngobrol, guru-guru jam zoom gitu dari depan kita. Ya nggak? Kadang di belakang kita main loncat-loncat. Kita jadi murid dulu, udah Pak Guru. Nah itu mau lewat pun permisi, ya lewat aja. Di kiri-kiri kita bisa jadi anak kecil dulu. Kalau anak sekarang belum kita jawab, gitu. Nah suka ngacuin gitu, nanti pet gitu nanti. Ini juga maaf, kadang anak-anak tak mau minta maaf. Pokoknya nyalahin teman dulu, baru nanti di akhir baru minta maaf. Nah yang terakhir terima kasih. Niki sedang berusaha dia coba murid. Nah Niki juga kemarin ada. Nah ini saya coba demonstrasikan. Bilang permisi itu gimana sih? Karena banyak kejadian ini atas sampai ketawa dia. Niki itu. Ini ada 2 yang duduk, 2 lewat di tengah-tengah gimana? Niki belum saya arahkan, ini baru dia aja. Kalau kamu misalkan ada duduk 2, 1 kamu lewat, gimana kamu? Nah dia sendiri yang duduk gini Pak. Lalu saya coba sekarang
Pak Guru nyampe ini duduk bertiga. Kemarin ini permisi langsung jalan maksudnya tadi. Akhirnya saya kasih pilihan, coba sekarang Pak Guru yang mencoba. Mau duduk nih bertiga, permisi boleh saya lewat. Nah, baru permisi, kalian pilih yang mana? Nah, saya tanya dulu yang kedua Pak Guru, kenapa? Nunggu direspon dulu gitu, nunggu diizinkan dulu. Nah, kenapa nanya pertama? Dia nyelonong aja Pak, walaupun dia bilang permisi. Nah, ini kadang-kadang ini timbul kesadaran nanti. Semoga bisa kedepannya juga dilakukan. Nah, ini terkait dengan kemarin dia melakukan restitusi ya. Jadi ada 2 anak ini, 3 anak jadinya yang dia restitusi. Kurang lebih prosesnya cepat kita lakukan. Ini pas anak-anak sudah pulang sekolah dan Unit saya paling ingat. punya alasan itu ada tambahan restitusi yang tadi itu tiganya diubah. Ternyata setelah dilakukan besoknya misalkan yang nanti sebentar atau gede sama ini sebentar Latisha kemarin juga. Nah Latisha pas misalkan saya memanggil temannya nggak ada respon negatif ya. Kalau makan itu nggak, oh dia terus. Nah itu responnya. Nggak ada dia mikir itu dihukum. Nah kan besoknya mungkin ganti besoknya dia mimpi tersanding karena dia waktu apa solusi yang kita tawarkan saya nggak bisa lagi Pak. Kalau kita bisa, aku bisa aja ke Mas Tepan. Gimana kalau kamu yang mimpi dulu? Ya apa? Besoknya dia mimpi keras Pak dan memang tak main-main. Jadi responnya memang tidak merasa dihukum, tidak merasa disalahkan. Jadi Intinya kesadaran sih, yang berusaha melakukan kesadaran. Nah, misalkan Sisanya baru jadi. Nah ini kita ada prosesnya. Nah ini yang kita buat PR yang sudah sekian kali kita buat alasannya lupa. Nah tapi dia selalu sama alasannya gede. Saya selalu alasannya gede itu banyak sekali dengan kerjaannya di rumah. Coba ya tunggu ya ini. Kalau saya gitu. Jadi dia bilang itu, jadi saya banyak kemarin itu pulang sekolah, saya ganti baju, saya ngambil baju di jemuran, saya ngelipet baju, saya bersihkan tangan, banyak ada di ceritanya. Iya, dia ngurusin rumah. Itu banyak sekali kegiatan. Coba kalau ini kita marahi dia. Kira-kira gimana rasanya? Padahal dia melakukan hal positif di rumah. Karena dia melakukan hal itu sampai akhirnya ketika sore dia ketiduran tak buat PR. Nah memang sih buat PR kan bisa dilakukan ya. Ibunya mungkin ada sebagainya, tapi ada alasan dibalik. Kita tak bisa mematahkan itu. Nah ini ternyata ada alasan dibalik semuanya. Makanya kita coba juga gali responnya dia bagaimana nih, coba responnya kita nanti ketika ganti
tidak ada merasa anak itu dihukum. Dia mengira ini ngobrol aja biasa. Nah, ternyata itu merupakan sebuah proses yang namanya restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu pernah melakukan. Ya, nah coba yang ingin tahu dulu. Dari ketiga tahapan restitusi tadi, yang mana yang pernah Bapak Ibu katakan kepada murid? Yang pernah Ibu lakukan kan ada 3 tahapan. Ada kita jadi guru pernah saya melakukan yang pertama, pernah yang melakukan yang kedua, pernah yang ketiga. Dari yang ketiga itu yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Nah, misalkan ini, pernah mungkin Bapak Ibu mengatakan Ibu nyari yang salah. Pernah mungkin? Pernah ya. Mungkin apa alasan kamu melakukan ini? Pernah. Nah, sebenarnya salah satu dari ketiga tahapan ini sudah dilakukan. Hanya saja lanjutkan. Karena kita melanjutkan tambahin keyakinan kelas sudah punya, nanti ditambahkan. Kan baru 1-2 proses 1-2 tambahkan 3 dan seterusnya. Punya keyakinan kelas, nah bisa ke sini. Nah ini menanyakan keyakinan ini bisa. Nah yang ini sudah pernah dilakukan, menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah ini sekarang juga perlu kita benahi. Kalau dia sedikit yang perlu kita benahi dulu. Merespon muridnya itu jangan langsung emosi. Apalagi saya masih muda, jiwanya masih labil, kan gitu. Saya masih labil, kadang emosi di luar yang memancing saya kan gitu jadinya. Nah ini masih perlu saya kendalikan. Nah tinggal Bapak Ibu tambahkan kalian ini menanyakan keyakinannya. Intinya restitusi ini mencari solusi pada anak, jangan menghukum. Tapi ada yang nanya mungkin, kalau udah melakukan restitusi, apakah tidak ada konsekuensi? Nah, menurut Ibu gimana? Gimana Pak ya? Tetap ada kita punya aturan, kan gitu. Kita punya aturan di sekolah restitusi memang kita jalankan untuk dia mencari solusi, tetapi konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan ya harus tetap dilakukan karena kita punya aturan di sekolah. Nah, tidak semua hal juga bisa diselesaikan dengan restitusi. Contoh masalah yang berat, sudah bullying itu kita aja restitusi karena susah. Bullying parah, misalkan udah sampai menghajar, katanya sampai bonyok. Nah itu susah nanti. Apa mau jalan keluarnya saya mau buat bonyok balik gitu nanti, susah. Nah itu kadang juga perlu adanya hal-hal yang lebih lanjut kita lakukan, pemanggilan orang tua dan sebagainya itu perlu. Nah ini sebagai langkah awal yang kita lakukan. Kalau masih sebisa kita yang menakal sendiri bisa tak dengan diskusi, nah bisa kalau bisa kita lakukan restitusi. Kita boleh uji. Kalau respon dulu ini sudah, nah ini refleksinya sendiri. Mungkin nanti yang minta Bapak Ibu ada yang berefleksi juga. Nah, yang menggunakan model situasi maksi yang dulu pernah kita pelajari kan pernah dulu di S1 banyak refleksi ya. Nah budaya positif ini membuka banyak wawasan saya. Itu bisa Bapak Ibu cermati. Intinya yang merasa budaya positif ini dapat kita wujudkan jika kita mau menerapkan disiplin positif. Nah, ini disiplin positif tak bisa saya sendiri, harus ada kolaborasi seluruh warga sekolah. Nah, murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan murid, guru dengan guru, dengan kepala sekolah, nah semuanya kolaborasi. Kalau saya sendiri misalkan saya restitusi, guru lain hukum, kira-kira anaknya nyambung aja, sangat nyambung di prosesnya. Ya, tetap aja dia merasa ada takut atas kesadarannya sendiri, makanya itu prosesnya. Nah, kita lah kolaborasikan bersama. Memang panjang sih prosesnya berubah dan mudah, tapi percaya pasti kita bisa nanti. Nah kira dari Bapak Ibu refleksinya mungkin setelah belajar hari ini gimana perasaannya mungkin ada yang mau berbagi. Nah ada situasi makasih boleh apapun yang ingin disampaikan. Mungkin dari Ibu Bukala mungkin sudah mulai robe-robe. Ngomong gitu sedikit saja. Oke, terima kasih Pak Dewo. Jadi pembelajaran hari ini mengingatkan kembali pembelajaran yang telah terlampau yang alami sebelumnya. Jadi nggak lupa masih mengingat kembali. Karena baru tadi siang yang Bu Im sama Bu Imra diuji sama murid-murid. Jadi masih ingat sedikit-sedikit menerapkan yang ini. Jadi apa alasannya?
itu. Cuma dari anaknya mungkin kurang bisa mengeluarkan apa sih alasannya, kemudian mungkin masih ada rasa takut sama teman lainnya sehingga agak sulit menggali informasi dari anak tersebut. Dan karena memang sudah lumayan agak parah, saya bilangnya tadi kan bakal awal aja gitu. Makanya itu ya sama Wina mengambil tindakan untuk membangun orang tua. Seperti itu mungkin implementasi yang sudah kami jalankan. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa selalu mengingat budaya ini agar memberikan dampak positif juga kepada kita sebagai guru dan kepada anak-anak didik kita. Semua. Nah, langsung ke konteks yang tadi. Nah, ada beberapa yang lain? Boleh sedikit. Nah, tuh. Nah, ini materi paling banyak ini sekarang. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Kebetulan supervisi juga nanti materinya ini sudah saya sudah ditanya oleh Ibu. Nah, setidaknya materinya sudah saya bagikan sedikit. Apa yang saya dapat terima sedikit di sini itu saya bagikan sedikit. Nah, saya berusaha juga untuk berbagi, juga mengguru ini Bapak Ibu. Dengan kolaborasi bersama kita ciptakan budaya positif di sekolah. Berdoa dulu kita semua. Gagas buat Bapak Ibu. Tunggu lagi beberapa menit baru langsung. Ampun, semua saja.